Ya, jadi kesimpulan gua dari video sebelumnya itu kenapa polisi itu tidak menggunakan dB meter. Kita sudah ada alat yang namanya desibel meter untuk knalpot. Maksimal 95, melebihi itu polisi wajib menilang, wajib menindak. Mau dihancurkan itu knalpotnya juga no problem, tapi jangan digendang telinga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan gue dan Motovlog. Anjay. Oke teman-teman, gimana kalian udah lihat video sebelumnya belum? Karena di video sebelumnya itu sekarang lagi viral banget ya. Di dunia motor tuh sekarang lagi viral banget tentang polisi-polisi yang menindak aksi-aksi dari bikers knalpot racing. Nah, ini menarik banget nih untuk kita bahas nih. Dan kembali lagi di sini adalah opini gua, dan menurut gua sekali lagi kalau ada pendapat dari kalian yang di luar dari topik yang akan gua bawa, silakan opsi. Itu pendapat kalian masing-masing. Jadi sekali lagi di sini kita semua bebas berpendapat. Luapkan semua pendapat kamu di kolom komentar. Apabila memang ada yang mau kalian ungkapkan, kalian luapkan saja di kolom komentar, kan? Oke, sebelum kita bahas, di sini gue mau tahu kalau gue sebelumnya juga pernah memakai knalpot racing. Dan jujur aja sih, knalpot racing itu memang asik banget ya buat rider sendiri, terutama kalau lagi bawa motornya tuh speeding tuh, aduh itu adrenalinnya meningkat banget, dan kecepatan motor entah kenapa ya kalau pakai knalpot racing itu bertambah gitu. Gue juga nggak tahu kenapa bisa kayak gitu. Yang jelas memang faktanya seperti itu. Seperti halnya kita nyuci motor, steam motor, itu motor terasa kayak baru beli gitu, enak banget dipakainya. Ya walaupun cuma sesaat sih gitu kan, tapi itu ada perubahan-perubahan tersendiri yang emang kita rasain gitu kan. Nah, sebelumnya gue pernah pakai juga knalpot racing. Itu memang ya yang tadi gue bilang ya, emang enak gitu, menguji adrenalin banget. Dan di speedingnya juga itu top speed itu bertambah juga pakai knalpot racing. Tapi kembali lagi, karena memang daerah gua daerah pertetanggaan ya gitu, jadi nggak enak gitu knalpot berisik. Ya udahlah, gua ganti lah gitu kan, daripada gua mengundang amarah-amarah. Jadi gua ganti knalpotnya ke standar lagi. Nah, jadi kan untuk knalpot racing itu kan suatu kesukaan tersendiri ya. Kalau ridernya suka, senang gitu pakai knalpot racing, pasti dipakai terus. Tapi kalau misalnya kita senang tapi keadaan lokasinya nggak senang, kan susah juga, berabe juga. Jadi makanya gue ganti knalpotnya jadi standar. Nah, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, di sini sih gue nggak pernah ketilang gara-gara knalpot ya. Jujur asli ini mah nggak pernah ketilang. Tapi dulu pernah karena masalah SIM terus gue pasti kalau ketilang. Nggak pernah yang lain, pasti berhubungan sama SIM terus gitu ketilangnya. Ayo, hijau. Menurut gua polisi itu berhak nilang untuk pengendara-pengendara yang pakai knalpot racing di atas desibel 95. Tapi kalau di bawah 95 itu masih diperbolehkan gitu. Nah, yang di sini yang gue sayangkan dari video-video yang sekarang viral, kenapa tidak menggunakan dB meter, tapi malah menggunakan telinga masyarakat gitu ya. Itu yang sangat disayangkan, yang sangat kacau sih kalau menurut gua kayak gitu. Sebenarnya kita berhak nolak di belayer-belayer di telinga kita kayak gitu ya. Itu udah parah banget gitu, karena kalau bisa merusak gendang telinga itu kita bisa cacat gitu kan. Apa polisinya mau menanggung gitu?
pasti kita lagi yang salah gitu kan, bikin surat permohonan maaf lagi. Aduh, Esek pisan dunia ini Nah, jadi menurut gua kalau untuk ditilang sih no problem gitu ya. Kalau untuk dihancurkan knalpot racingnya juga is okay, karena emang tugas polisi untuk menilang, menindas, menghancurkan apa yang dilarang gitu kan di dunia ini, kayak minuman keras, narkoba, itu kan pasti dihancurkan gitu. Sama halnya knalpot yang melebihi dB meter yang sudah ditentukan ya dihancurkan gitu. Tapi kenapa sekarang nggak ada pengukuran dulu gitu desibel knalpot yang udah jadi susah gua ngejelasinnya. Jadi kenapa polisi itu nggak menggunakan dB meter pada saat menindak pengendara yang lagi pakai knalpot racing gitu? Kenapa? Jangan karena look ya knalpot racing langsung dihancurkan, langsung digeber-geber di kuping gitu kan. Ini sebenarnya kita berhak nolak gitu, kita berhak juga ngelawan, karena kalau mau dihancurkan siapa yang hancurkan gitu kan. Kalau mau ditindak, ditilang ya ditilang gitu, jangan sampai kayak gini gitu kan. Alhamdulillah gue banyak teman anggota TNI dan juga gue punya keluarga TNI, jadi gue sedikit paham ya untuk hal-hal kayak gini gitu. Ya kalau gue yang digituin sih ya nggak tahu lah kayak gimana gitu kan. Ya pokoknya buat teman-teman yang menjadi korban penganiayaan gitu kan, yang udah dibelayar-belayar kupingnya, ya sabar aja lah, karena kan kita nggak bisa gimana lagi ya. Gimana dong? Gimana nih? Komentar kalian gimana nih? Ayo dong, tolong komen di bawah. Kita harus kayak gimana gitu kan? Kalau untuk pelanggaran knalpot, ya ayolah pakai dB meter gitu, biar kita sama-sama tahu kalau knalpot kita tuh melebihi. Siapa tahu kan kalau kita diukur dB meternya pakai alat sama polisi kan, kita jadi oh iya besok-besok gue beli knalpot racingnya, gue ukur dulu deh dB meternya gitu. Nah jadi muncul tuh motivasi-motivasi rider-rider untuk mengukur dulu sebelum membeli knalpot racing. Mungkin niat bapak-bapak polisi sih untuk membuat jera rider-rider yang menggunakan knalpot racing. Ya kalau menurut gue sih cukup, ya itu kembali lagi, cukup dihancurkan aja, ditilang, ditindak, udah clear, selesai weh gitu. Nggak harus belayar-belayar di kuping. Itu aduh, kepikiran itu sampai sekarang gimana itu kabar-kabar teman-teman rider yang kupingnya dibelayar-belayar, itu masih aman gak gedang telinganya? Nih kayak motor di depan gua ya knalpot racing, cuman masih aman-aman aja. Menurut gua nggak berisik kok. Dan gue yakin itu dia dB-nya nggak melebihi dari 95. Tapi kalau misalnya kita sebagai manusia awam ngelihat itu knalpot racing blak hancurin gitu kan, geber-geber gentang telinga orang, aduh parah sih. Ya jadi kesimpulan gua dari video sebelumnya itu, kenapa polisi itu tidak menggunakan dB meter. Kita sudah ada alat yang namanya desibel meter untuk knalpot. Maksimal 95, melebihi itu polisi wajib menilang, wajib menindak. Mau dihancurkan itu knalpotnya juga no problem, tapi jangan digendang telinga. Dan juga kita berhak menolak dan kita juga berhak melawan apabila kita diperlakukan seperti itu. Karena pasalnya adalah polisi hanya menindak, menilang, dan menghancurkan apa yang memang harus dihancurkan. Ya ini polisinya di depan gua sekarang, gua lagi ngomongin dia ternyata. Ya jadi itu aja kesimpulan dari gua buat teman-teman. Safety riding, hati-hati di jalan.
Jangan sampai kita terkena masalah lagi seperti ini ya. Dunia motor sudah semakin goyang, udah mulai dari yang wili-wili, cornering, sampai ada lagi yang hujat-hujat. Aduh, kita semakin tidak disukai oleh masyarakat kalau begini. Oke, kita berdoa aja ke depannya semoga dunia motor semakin lebih baik. Gue dan Mutofak izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.